Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui alur cerita dari film ini. Jadi, videonya dimulai. Film ini mengisahkan keluarga Kim yang hidup miskin di Korea Selatan. Saking miskinnya, mereka pun tinggal di rumah basement. Pimpinan keluarga itu bernama Kim Ki-taek dan istrinya bernama Kim Chung-sok. Mereka dianugerahi dua orang anak, yakni Kim Ki-wo dan Kim Ki-jung. Mereka hidup pengangguran dan kesusahan mencari pekerjaan. Situasinya itu memaksa mereka tidak bisa membeli pulsa data dan bergantung pada wifi gratis yang ada di sekitar rumah mereka. Suatu hari, mereka dapat pekerjaan dari Pizza Generation yang menyuruh mereka melipat kotak pizza untuk produk mereka. Kim sekeluarga menerima pekerjaan itu dan menyelesaikan pekerjaan itu dalam sehari. Tapi hasilnya tidak bagus. Bos Pizza Generation kesal karena 1 dari 4 kotak pizza yang dilipat keluarga Kim tidak bisa dipakai. Akhirnya, Bos Pizza Generation memotong 10% upahnya untuk keluarga Kim. Tidak mau terlalu memikirkannya, keluarga Kim lalu menggunakan uang yang baru mereka dapatkan itu untuk beli minuman kaleng dan membayar tagihan telepon di rumah mereka. Saat sedang berpesta kecil-kecilan, salah satu temannya Ki-wo, yakni Min Hyuk, datang. Min Hyuk membawakan hadiah berupa batu landscape, hadiah dari kakeknya Min Hyuk pada keluarga Kim. Keluarga Kim tentu menerima hadiah itu dengan tangan terbuka, tapi Min Hyuk datang bukan untuk itu saja. Ia menawarkan pekerjaan untuk Ki-wo untuk menjadi guru les private bahasa Inggris seorang gadis dari keluarga Park, salah satu keluarga kaya di Korea Selatan. Ki-wo awalnya menolak karena Ki-wo bukanlah mahasiswa sama seperti Min Hyuk. Tapi Min Hyuk meyakinkan Ki-wo bahwa ia bisa menjadi guru les private bahasa Inggris karena Ki-wo jago dalam bahasa Inggris. Untuk masalah sertifikat bukti bahwa Ki-wo adalah seorang mahasiswa, Ki-wo menyuruh adiknya yakni Ki-jung untuk memalsukan dokumen itu untuknya. Dan bermodalkan beberapa dokumen palsu dan rekomendasi dari Min Hyuk, Ki-wo pun berangkat ke rumah keluarga Park. Sesampainya di kediaman keluarga Park yang mewah dan nyaman, Ki-wo yang memalsukan namanya menjadi Kevin dijamu oleh pembantu keluarga Park yang bernama Gok Mon-gwang. Si pembantu lalu menjelaskan bahwa rumah ini dirancang oleh seorang arsitek terkenal bernama Nam Gong. Si pembantu kemudian mempertemukan Kevin dengan Nyonya Park yang sedang tertidur di taman. Nyonya Park tidak terlalu memperdulikan dokumen-dokumen yang dibawa Kevin. Nyonya Park ingin menilai langsung caranya Kevin mengajar, dengan ikut saat Kevin mengajari Dahye. Kevin yang tidak bisa menolak hanya bisa mengiyakan permintaan itu. Saat kelas dimulai, Kevin memulainya dengan memberi Dahye ujian singkat. Saat mengerjakan ujian itu, Dahye kembali mengerjakan nomor 24 karena ragu dengan jawabannya. Kevin yang mengetahui hal itu lalu meraih tangannya Dahye dan memberitahu Dahye kalau ia tidak perlu ragu secara berlebihan dengan soal yang ada di ujian. Yang perlu Dahye lakukan saat ujian adalah fokus pada soalnya dan menangkan ujian itu. Nyonya Park yang juga melihat respon cepat dari Kevin lalu sepakat dan setuju kalau Kevin jadi guru les barunya Dahye. Saat hendak pulang, Nyonya Park memberikan upah awal pada Kevin dan memperkenalkan Kevin pada anak kedua Nyonya Park yang bernama Dasong. Dasong adalah anak yang interaktif. Ia sangat tergila-gila pada suku Indian dan bergabung ke grup pramuka di sekolahnya. Selain itu, Nyonya Park juga memberitahu Kevin kalau Dasong memiliki ketertarikan pada seni. Dasong sering menggambar hal-hal abstrak. Salah satu lukisannya Dasong dipajang di dinding rumah mereka. Nyonya Park juga menjelaskan kalau mereka sempat mempekerjakan beberapa guru seni untuk mengajari Dasong. Tapi semua guru seni yang mereka pekerjakan tidak mampu bertahan hingga sebulan karena Dasong sulit dikendalikan. Kevin lalu teringat adiknya yang jago dalam mengendalikan sifat orang. Kevin memperkenalkan adiknya pada Nyonya Park sebagai Jessica, teman sepupunya Kevin yang lulus di Illinois State University jurusan seni terapan. Nyonya Park tertarik pada Jessica dan menyuruh Kevin untuk membawanya besok. Keesokan harinya, Kevin lalu membawa Ki-jung yang menyamar sebagai Jessica ke kediamannya keluarga Park. Kevin memperkenalkan Jessica pada Nyonya Park, dan Nyonya Park senang karena Jessica bisa menyempatkan diri untuk datang. Saat selesai memperkenalkan Jessica, Kevin masuk ke kamarnya Dahye untuk memulai kelas. Tapi rupanya Dahye cemburu. Dahye mengira Kevin menyukai Jessica. Kevin bilang kalau ia tidak menyukai Jessica, dan sebagai buktinya, ia lalu mencium Dahye. Di titik itulah benih-benih cinta timbul di antara mereka. Nyonya Park membawa Jessica ke kamarnya Dasong. Nyonya Park ingin ikut saat Jessica mengajari Dasong untuk menilai bagaimana caranya Jessica mengajari Dasong. Tapi Jessica tidak mau
karena Jessica tidak bisa mengajar kalau ada orang bukan selain muridnya yang ada dalam ruangan. Dengan terpaksa, Nyonya Park keluar dari kamarnya Dasong. Si pembantu menawarkan minuman herbal pada Nyonya Park. Nyonya Park lalu mendapat ide biar dia saja yang membawakan minuman herbal itu untuk Jessica dan Dasong, sehingga ia bisa melihat Jessica mengajar. Tapi belum juga Nyonya Park pergi ke kamarnya Dasong, Jessica sudah berada di ruang keluarga bersama dengan Dasong. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Dasong sangat menghormati Jessica, padahal Dasong adalah anak yang susah dikendalikan. Jessica lalu mengajak Nyonya Park berbicara empat mata, dan kemudian Jessica menanyakan apakah Dasong pernah mengalami trauma sebelumnya. Nyonya Park lalu bereaksi histeris karena memang Dasong saat kecil pernah mengalami trauma karena melihat sosok hantu di dapur rumah ini. Jessica lalu menawarkan kelas tambahan untuk Dasong yang berguna untuk menghilangkan trauma yang diderita oleh Dasong, dan tentu saja Nyonya Park menyetujuinya. Beberapa saat kemudian Tuan Park datang. Nyonya Park lalu memperkenalkan Jessica pada Tuan Park. Karena kelasnya Dasong sudah selesai, Tuan Park menyuruh sopir pribadinya untuk mengantar Jessica pulang. Saat di mobil, sopir pribadinya keluarga Park yang bernama Yun menawarkan diri mengantar Jessica sampai ke rumahnya. Tapi Jessica menolak karena ia ingin diantar hingga stasiun saja. Di saat itu juga, Jessica menjalankan rencana liciknya dengan melepas celana dalamnya dan menaruhnya di bawah jok mobil agar nanti ditemukan oleh Tuan Park. Dan benar saja, suatu hari saat Tuan Park dalam perjalanan menggunakan mobil, tak sengaja Tuan Park menemukan celana dalam wanita di jok mobilnya. Tuan Park lalu mengambil celana dalam itu dan menunjukkannya pada Nyonya Park. Nyonya Park sangat kaget, sama seperti Tuan Park. Tuan Park ingin Nyonya Park memecat Yun karena Tuan Park mengira Yun telah melakukan seks di mobil mereka, dan parahnya lagi, Tuan Park menduga kalau wanita yang seks dengan Yun telah menggunakan narkoba, karena tidak mungkin seorang wanita sadar meninggalkan celana dalamnya. Nyonya Park pun setuju untuk memecat Yun. Saat mengantar Jessica keluar rumah, Nyonya Park menanyakan apakah Yun tidak berbuat mesum saat mengantar Jessica tempo hari, dan Jessica menjawab kalau Yun pernah mendesak Jessica untuk mengantar Jessica sampai ke rumahnya. Nyonya Park lalu semakin yakin untuk memecat Yun. Jessica lalu memberitahu Nyonya Park kalau pamannya memiliki sopir yang jago dalam berkendara. Orang yang diperkenalkan Jessica itu adalah ayahnya sendiri, yakni Kim Ki-taek. Dan kembali dengan mudahnya dihasut, Nyonya Park ingin menemui orang yang dimaksud Jessica itu. Ki-taek yang kedepannya kita panggil sebagai si ayah, mendatangi kantornya Tuan Park dan menunggu Tuan Park hingga selesai bekerja. Setelah selesai, si ayah lalu membawa Tuan Park kembali ke rumahnya. Tuan Park sangat suka pada si ayah karena sangat ahli dalam berkendara. Si ayah bilang kalau ia sudah menjadi sopir selama 30 tahun, jadi sudah cukup hafal dengan jalanan. Tuan Park juga menyukai cara si ayah mengemudi, lalu akhirnya mempekerjakan si ayah. Sekarang mereka hanya perlu menyingkirkan si pembantu. Kevin mendapatkan info dari Dahye kalau si pembantu tidak bisa makan buah persik. Bahkan serbuk buah persik saja sudah cukup membuat Moon Gwang atau si pembantu batuk-batuk. Akhirnya Kevin dan Jessica mengatur siasat. Rencana dimulai dengan Kevin menyebarkan serbuk buah persik ke arahnya si pembantu hingga membuatnya batuk-batuk. Saat di rumah sakit, si ayah akan datang dan memfoto si pembantu yang sudah mengecek kesehatannya di rumah sakit dan menunjukkannya pada Nyonya Park. Si ayah akan berbohong kalau si pembantu mengidap TBC dan akan berbahaya kalau si pembantu terus dibiarkan bekerja di rumah. Saat pulang dari supermarket, tidak sengaja Nyonya Park mendapati si pembantu yang batuk-batuk. Itu karena Jessica menaburkan serbuk persik ke si pembantu. Hal itu lalu dimanfaatkan si ayah untuk menaruh saus di tisu yang dipakai si pembantu dan menunjukkannya pada Nyonya Park sebagai bukti kalau si pembantu memang benar-benar mengidap TBC. Nyonya Park yang sudah terlanjur percaya pada si ayah lalu memecat si pembantu. Saat mengantar Tuan Park kembali ke rumah, si ayah memberikan tanda pengenal suatu agensi, yakni The Care, pada Tuan Park. Agensi The Care adalah agensi gadungan yang dibuat oleh Jessica yang dikatakan menampung tenaga-tenaga pembantu rumah tangga. Dari situ, Nyonya Park menghubungi The Care, yang adalah Jessica, lalu meminta untuk bisa mempekerjakan satu orang untuk keluarga Park. Dan dari situlah Kim Chung Sok, atau kedepannya kita panggil sebagai si ibu, masuk dan mulai bekerja di kediaman Park. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Kevin datang untuk mengajari Dahye bahasa Inggris, Jessica mengajari Dasong seni terapan, si ayah menjadi sopir pribadinya Tuan Park, dan si ibu jadi pembantu di rumah itu. Masalah mulai muncul saat Dasong mulai menyadari kalau aroma dari Jessica, si ayah dan si ibu itu mirip. Di rumah mereka mendiskusikan masalah itu dan mereka memutuskan untuk memakai sabun yang berbeda. Di saat itu juga ada orang mabuk
yang kencing di dekat rumah mereka. Karena kesal, Kevin dan si ayah menyiram orang mabuk itu dengan air. Jessica merekam saat Kevin dan ayahnya menyiram orang mabuk itu, dan memang keren sih. Keesokan harinya, keluarga Park akan pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong. Dahye tidak mau pergi dan ingin melanjutkan les bahasa Inggrisnya saja bersama Kevin. Tapi Nyonya Park memaksa, jadilah mereka semua pun pergi berkemah. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga Kim. Mereka semua memakai semua hal yang ada di rumah itu, selayaknya rumah itu adalah milik mereka sendiri. Bahkan mereka dengan percaya dirinya mabuk-mabukan di ruang keluarga saat malam hari. Masalah muncul saat tiba-tiba bel rumah berbunyi. Si ibu melihat melalui CCTV. Dan rupanya orang yang menekan bel rumah itu adalah si pembantu. Si pembantu memohon kepada si ibu agar dibiarkan masuk ke rumah karena ada hal berharga yang lupa ia bawa. Karena kasihan, si ibu lalu mengizinkan si pembantu masuk. Si pembantu lalu masuk ke basement dan berusaha menggeser lemari basement. Si ibu membantu si pembantu menggeser lemari itu dan rupanya di balik lemari itu ada pintu rahasia. Si pembantu segera masuk ke pintu rahasia itu dan rupanya pintu rahasia itu terhubung dengan bunker di mana bunker itu suaminya si pembantu tinggal. Jadi hal penting yang dimaksud si pembantu adalah suaminya sendiri. Di situ si pembantu menjelaskan bahwa suaminya tinggal di bunker di bawah rumahnya keluarga Park karena suaminya dikejar-kejar oleh debt collector dan diancam akan dibunuh bila tidak segera melunasi hutangnya. Si ibu yang kini tahu rahasia dari si pembantu hendak melaporkan si pembantu pada polisi. Tapi si pembantu meminta belas kasihan si ibu karena kalau ia sampai di penjara, maka suaminya akan dibunuh oleh debt collector. Si ayah, Kevin dan Jessica juga ikut turun ke bunker itu. Sialnya, Kevin terpeleset dan membuat mereka semua terperosok jatuh ke bunker. Si pembantu yang melihat itu langsung memfoto si ayah, Kevin dan Jessica. Si pembantu kini tahu kalau selama ini mereka semua adalah keluarga dan telah menipu keluarga Park sehingga mereka bisa bekerja untuk keluarga Park. Si pembantu mengancam akan mengirim foto itu ke keluarga Park sehingga keluarga Park bisa mengetahui kebohongan mereka semua dan memecat mereka. Karena takut dengan ancaman itu, keluarga Kim terpaksa menuruti permintaan si pembantu. Si pembantu menggiring mereka semua ke ruang keluarga dan menyuruh mereka mengangkat tangan setinggi-tingginya. Si pembantu kemudian merekam keluarga Kim yang bertindak seenaknya dengan menggunakan rumah keluarga Park untuk mabuk-mabukan. Si pembantu dan suaminya lalu teringat masa-masa di mana mereka menikmati cahaya matahari sambil mendengarkan lagu klasik di ruang tamu keluarga Park. Tiba-tiba keluarga Kim menyerang dan berusaha merebut HP-nya si pembantu. Si pembantu dan suaminya berusaha melawan dengan memukul kepala Kevin dan Jessica dengan vas bunga. Jessica yang teringat dengan penyakitnya si pembantu lalu mengambil buah persik dari kulkas dan menaburkannya ke mukanya si pembantu. Si pembantu lantas kesulitan bernafas dan Kevin berhasil merebut HP-nya si pembantu. Tiba-tiba suara telepon terdengar. Si ibu lalu mengangkat telepon itu dan rupanya telepon itu berasal dari Nyonya Park yang mengabarkan kalau mereka dalam perjalanan pulang sekarang karena tempat camping mereka sedang kebanjiran. Keluarga Kim dengan tergesa-gesa membereskan semua kekacauan yang ia buat. Jessica membereskan ruang keluarga sementara si ayah dan Kevin membawa si pembantu dan suaminya ke bunker. Saat si ayah hendak menarik si pembantu ke bunker, si pembantu yang sudah sadar lalu melawan dan hendak naik ke dapur untuk memberitahu Nyonya Park tentang kebenaran keluarga Kim. Tapi si ibu yang tahu si pembantu hendak keluar dari bunker lalu menendang si pembantu hingga kepala si pembantu menghantam dinding dan pingsan. Si ayah lalu kembali membawa si pembantu ke bunker, sementara Kevin sembunyi di bawah kasur Dahye dan Jessica sembunyi di bawah meja ruang tamu. Saat berada di bunker, si ayah heran dengan apa yang sedang dilakukan suami si pembantu. Suami si pembantu sedang menyalakan lampu untuk Tuan Park yang masuk ke dalam rumah. Suami si pembantu bilang, inilah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sebagai ucapan terima kasih pada keluarga Park. Terkadang, suami si pembantu juga memainkan lampu-lampu itu untuk mengirimkan kode Morse kepada keluarga Park, yakni ucapan terima kasih. Sudah tengah malam dan semua anggota keluarga Park bersiap untuk tidur. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan keluarga Kim untuk segera keluar dari rumah keluarga Park. Saat semua hendak melarikan diri melalui garasi, tiba-tiba Dasong keluar sambil membawa tenda. Semua anggota keluarga Kim lalu sembunyi di bawah meja. Rupanya Dasong tetap mau mengadakan camping dan ia membangun tenda di halaman rumahnya. Hal itu membuat Tuan dan Nyonya Park terpaksa tidur di ruang tamu. Kondisi makin genting saat Dahye juga chattingan dengan Kevin, padahal Kevin tepat ada di bawahnya. Kevin bergerak cepat dengan mematikan volume HP-nya. Si ayah, Kevin, dan Jessica terpaksa menunggu Tuan dan Nyonya Park sampai benar-benar tidur bila ingin keluar dari rumah itu.
Malam harinya Tuan Park sange, kemudian menyentuh Nyonya Park. Si ayah yang mendengar itu benar-benar terbakar api cemburu karena diam-diam si ayah menaruh perasaan pada Nyonya Park. Waktu berlalu dan si ibu mengabari kalau semua orang sudah tidur. Si ayah, Kevin, dan Jessica lalu keluar dari bawah meja dan hendak keluar melalui garasi. Tapi saat si ayah hendak sampai di tangga, tiba-tiba Dasong menyalakan lampu sorotnya hingga membangunkan Tuan dan Nyonya Park. Beruntung mereka tidak melihat si ayah. Saat Dasong mematikan kembali lampu sorotnya, si ayah kembali bergerak dan bersama Kevin dan Jessica, mereka keluar dari rumah itu. Mereka segera kembali ke rumah mereka dan saat sampai di sana, rupanya rumah mereka kebanjiran karena air hujan yang sangat lebat. Mereka semua lalu bergerak untuk mengambil barang-barang mereka yang berharga. Jessica masuk ke WC dan malah pergi merokok di sana. Kevin mengambil batu landscape pemberian Min Hyuk dan segera pergi dari situ. Kevin kini menjadikan batu itu sebagai jimatnya dan terus membawa batu itu kemanapun ia pergi. Si ayah hanya bisa meratapi rumahnya yang kebanjiran lalu bersama kedua anaknya pergi ke tempat pengungsian. Keesokan harinya, keluarga Park berniat mengadakan pesta ulang tahun untuk Dasong agar Dasong tidak sedih lagi. Nyonya Park lalu menghubungi Jessica untuk datang ke pesta itu dan meminta si ayah datang untuk membantunya berbelanja. Dahye juga menghubungi Kevin agar Kevin mau datang ke pesta itu. Sementara di rumah, si ibu sibuk mempersiapkan pesta untuk Dasong. Pesta pun dimulai, semua kerabat dekat keluarga Park diundang ke pesta itu. Kevin sendiri masuk ke kamarnya Dahye dan berciuman dengan Dahye. Dahye curiga pada Kevin karena Kevin seperti sedang memikirkan sesuatu. Kevin lalu keluar dari kamar itu dan berniat pergi ke bunker untuk mengecek keadaan si pembantu dan suaminya. Di lain sisi, Tuan Park meminta tolong pada si ayah untuk berpura-pura menjadi suku Indian, agar nanti bisa muncul tiba-tiba untuk menjadi lawannya Dasong. Si ayah terpaksa mengiyakan permintaan itu. Nyonya Park juga mendatangi Jessica untuk meminta tolong Jessica membawakan kue ulang tahun untuk Dasong, karena Jessica adalah orang yang dihormati oleh Dasong. Sambil membawa batu jimatnya, Kevin masuk ke bunker. Ia melihat si pembantu yang terkapar di sana tak bernyawa. Saat Kevin hendak memeriksanya lagi, tiba-tiba suami si pembantu menyerang Kevin dan mengikat lehernya dengan kabel. Suami si pembantu hendak membunuh Kevin dengan batu jimatnya Kevin, tapi Kevin berhasil mengelak dan segera keluar dari bunker itu. Suami si pembantu terus mengejar Kevin hingga tiba-tiba Kevin tertarik kabel yang masih mengikat lehernya dan kemudian dihantam batu jimatnya sendiri oleh suami si pembantu. Suami si pembantu lalu mengambil pisau dan pergi ke halaman rumah di mana pesta diadakan. Tepat pada saat itu, Jessica sedang membawakan kue untuk Dasong. Suami si pembantu lalu menyerang Jessica dan menusukkan pisau ke jantungnya Jessica. Jessica lalu terkapar seketika. Dasong yang juga ada di belakang Jessica ikut terkapar dan kejang-kejang. Si ibu yang melihat Jessica ditikam lalu menyerang suami si pembantu dengan kapak. Sementara itu, Tuan Park hendak membawa Dasong ke rumah sakit dan meminta kunci mobil dari si ayah. Tapi bila si ayah memberikan kunci mobilnya, maka Jessica akan tewas karena lambat ditolong. Karena terus diteriaki oleh Tuan Park, akhirnya si ayah melemparkan kunci mobil pada Tuan Park. Tapi kunci mobil itu mengenai suami si pembantu yang terkapar setelah ditusuk bilah pisau oleh si ibu. Tuan Park lalu maju untuk mengambil kunci yang ditindih suaminya si pembantu. Tapi Tuan Park mengambil kunci itu sambil menutup hidungnya, seakan-akan tidak tahan dengan bau dari suami si pembantu. Si ayah yang melihat itu lalu merubah raut wajahnya, kemudian mengambil pisau dan menusukkannya ke jantung Tuan Park. Nyonya Park lalu terkapar saat mengetahui suaminya ditikam. Si ayah lalu pergi dari situ dan kemudian menghilang entah kemana. Beberapa bulan kemudian, Kevin terbangun di rumah sakit. Rupanya ia masih hidup, tapi kepalanya terbentur hebat hingga mempengaruhi kejiwaannya dan membuat Kevin sering senyum-senyum sendiri. Akibat kondisinya itu, Kevin dan ibunya gagal didakwa penjara dan hanya dijatuhi hukuman masa percobaan. Jessica tidak selamat dari pendarahannya dan meninggal dunia. Diam-diam, Kevin sering dibuntuti oleh detektif. Jadi, Kevin sering mendaki gunung agar ia tidak lagi dibuntuti oleh detektif. Dari gunung, ia melihat ke arah rumah kediaman Park yang kini dijual ke orang Jerman dengan menggunakan teleskop. Awalnya Kevin tidak menemukan hal aneh apapun hingga ia melihat lampu rumah itu yang berkedip-kedip sendiri. Kevin kemudian sadar kalau itu adalah kode Morse. Kevin lalu menulis kode Morse itu dan merangkainya hingga akhirnya terbentuklah satu teks. Dan rupanya, teks itu berisi permintaan maaf si ayah yang kini bersembunyi di bunker rumah itu. Kevin lalu bersumpah pada dirinya bahwa ia akan berusaha keras dan menjadi orang kaya sehingga ia bisa membeli rumah itu suatu hari nanti. Yang si ayah perlu lakukan di saat itu adalah keluar dari pintu dan pergi ke ruang tamu di mana Kevin dan si ibu sudah menunggunya. Videonya selesai.